wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral sadat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan Majelis Taklim Nurul Hikmah Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Maimunah bersama keluarga besar, putra putri, menantu dan cucu. Subhanallah, mudah-mudahan ibu-ibu hadirat yang berbahagia, Bapak Haji Ali senantiasa dipelihara dalam alam kuburnya dan semua ahli kubur dari keluarga ini, dan juga yang masih hidup insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan Islamnya sampai akhir hayat mereka. Juga insya Allah kita juga apa yang kita harapkan buat sahibatullah, buat pimpinan kita, juga buat kita sekalian, ada guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Ruqyah, Ibunda Ustazah Hajah Umuhani, Ustazah Ibu Ustazah Jamariah, Ustazah Janur Hasanah, para ustazah, para mu'alimat yang lainnya, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya. Pengurus Ibu Nur Aini yang besok akan melaksanakan hajat besarnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, kelancaran, keberkahan dalam acaranya, tidak ada suatu halaman apapun berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu, kita sekarang ada di tengah ya Bu ya. Saudara yang sana di sini kitabnya bisa dulu dibaca. Ibu-ibu, kalau tadi kita dengar ada tambahan lagi arwah, berarti Ustazah Ruqyah nanti nambah lagi tuh nyebutin arwahnya ya. Ini nyebut Majmunah. Nyebut Majmunah. Rancang Haji Maimunah. Kata saya gini, itu ada kertasnya, tinggal baca apa-apa. Hafal katanya. Ya Allah, habis setengah jam katanya. Ya Allah, subhanallah. Bin-binnya Ustazah. Binnya apa? Lah iya. Binnya apa? Oh iya. Ya Allah. Binnya no segala Haji Yanti bin Haji Saian, Haji Mame bin Haji Saian, kesuwuk. Jadi ibu-ibu jangan takut kalau jadi jamaah Majelis Taklim Nurul Hikmah. Kalau kita meninggal pasti disebutin. Yang enggak jadi jamaah Nurul Hikmah juga disebutin. Iya, zaman baheula. Zaman baheula kita udah lupa. Kata saya, oh berarti nambah dong nih. daftar daftar arwahnya. Ya Allah, ibu-ibu. Punya kembang loh, Mang Haji Ain, bapaknya, emaknya, dianya, anak-anak semua. Sebut apa lagi? Ponakannya itu mah. Bin buduk, bin keben, bin ya sudah ibu-ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syahal muallifu rahimallahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Kemarin sampai mudminul khamr. Qalat. Summa wada'anhu ya. Halaman di sini halaman 90. Halaman 95. Baris bawah kedua di atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala. Summa wada'a anhu saubaihi. Udah ini. Faqala. Hadihi lail. Faqala hadihi lailatun nisfi. Lailatun nisfi. Ya Aisyah. Ya Aisyah. Ketemu baju nih. Ketemu. Lantai 95 teh. Aja hati ketemu. Bawah baris bawah kedua. Oh dia mah hafal. Apa ini? Aisyah. Ta'dani nali. Ta'dani nani apa sih? Ta'dani nali. Ta'dani nali. Fi qiyami hadhil lailati. Qala na'am. Bi abi anta wa ummi. Faqama fasajada tawilan hatta zonantu annahu qad qubida fakuntu altamisuhu wa wada'tu yadayya ala batini qadamaihi fataharraka fafarihtu wa sami'tuhu yaqulu fi sujudihi a'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu biridaka min sakhatika wa a'udzu bika minka jalla wajhaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik falamma asbaha dzakartuhunna lahu faqala ya Aisyah ta'allamihinna wa allamihinna fa inna jibrila allamanihinna wa amaroni an uraddidahunna fis sujudi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti gampang nambah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qalat summa wada'anhu saubaihi. Lagi ngomongin apa nih Bu? Lagi ngomongin musuhan ya? Oh iya. Lagi ngomongin main diem-dieman. Oh iya, ibu-ibu kemarin itu termasuk daripada orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban adalah orang yang masbal izarahu. Ibu, masbal izarahu kemarin udah dikasih tahu ya, tapi sekarang saya mau kasih tahu lagi dikit lagi. Orang yang jurayin kainnya, bajunya di engser-engserin gitu kan, kemarin masih inget ya, baju yang engser. Ini terutama orang laki nih Bu, orang laki pakai kain izar itu kan kain, pakai kainnya sampai melebihi batas mata kaki. Kenapa ibu-ibu kalau sholat dia pakai kainnya melebihi mata kaki, takut-takut nanti pas giliran sujud bukan keserimpet, keinjak sama kaki, akhirnya dia ketika sujud kainnya nginjek
Bukan merosot, Jarinya. Jarinya. kakinya Iya, jari. nginjek Kain. sarung. Ya, sarung. Itu nggak sah itu. Orang laki. Orang laki kan gini nih, bukan kita sujud nih ya, sujud bukan kain jadinya kan nyatu ya. Ngembak di sini, ngembrek di sini nih. Bisa jadi kan itu kaki nginjek kain. Iya. Sedangkan laki-laki nggak boleh tuh kakinya kakinya sampai begini, Apa ini? kainnya nutup kakinya nginjek kainnya. Kalau orang laki. Jadi ibu-ibu dianjurin orang laki itu pakai kainnya betis, ngatung sampai betis. Oh, iya. Betis kan ibu-ibu antara pusat dan lutut. Iya. Lutut kan segini, Iya. betis kan ini, Bawahan masih gini. lebih kan, masih lebih dari lutut segini. Jadi jangan sampai sini. Iya. Jangan. Ibu-ibu nanti kalau suaminya pada pakai kain berangkat sholat, perhatiin tuh Bu. Iya. Jadi jangan sampai laki ibu, kata ibu gini, saya mah kata Po Eben, saya mah udah nggak punya laki. Ada anak kan, ada mantu. Iya. Dia masih ada laki. Yang dulu sakit. Ada masih. Ya Allah, panjang umur. Panjang umur, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Ada dia, gede apa. Ada dia mah. Ini udah nggak keluar sih. Panjang umur Pak Eben, panjang umur. Ya. Ya. Jadi ibu-ibu pakai kainnya jangan sampai ke mata kaki, karena takut nanti pas giliran sujud ngembrek itu kain diinjak deh sama kaki. Iya, nah itu kan sering banget mau potong gamis tuh. Diam aja gitu. Kata gitu kalau motong gamis segini nih, ada yang ngatung Pak Haji. Ya emang ngatung, gamisnya pada ngatung. Jadi kalau kan sekarang kan pada pakai gamis ya, kayaknya kita naikin tuh gamisnya. Kalau motong gamis itu, Nah itu tuh satu berpengaruh kepada, kalau kita kan emang tutup semua ya Bu ya. Malah kalau nanti kain kena kita jadi kelihatan mata kaki kita, malah nanti nggak sah gitu. Tapi kalau nggak sengaja ya enggak ya, makanya kalau berasa kita gituin. Ada kan itu ibu-ibu engser-engseran pakai kain, ya. Pakai kaos kaki boleh nggak orang laki? Nggak boleh, iya. Karena apa? Nutup telapak kaki. Telapak kakinya harus terbuka kalau orang laki-laki. Kata Iqbal begitu ya? Diam aja. Diam aja. Iya, saya kok gitu kan motong gamis, kalau ngatung ini kagak ada gitu. Lihatnya kita, Lihatnya nggak pantas. Iya. Jadi ibu-ibu kalau orang laki kan ada tuh modelnya pakai celananya yang ngatung. Iya. Itu dia supaya memenuhi syarat sahnya sholat. Tapi suami kita, anak kita kagak betah tuh. Iya. Kayak apaan, kayak cungkring gitu kan ya. Ya sudah nggak apa-apa, nanti dia lipat tuh Bu. Kitanya usil grup ngatung mau. Ngatung. Iya, nanti dilipat gitu kalau sampai nyengser, kalau nggak nyengser ya nggak apa-apa. Kan? Bukan dulu ada, sekarang nggak ada, tetap ada. Iya, jadi kita Bu suka kita tuh suka alergi deh. Iya. Suka usil sama yang ngatung, sama yang pakai cadar, sama yang pakai jenggot. Giliran pada yang telanjang agak usil ya Bu ya. Ibu-ibu alhamdulillahnya ada Covid juga itu Bu. Iya. Covid dialhamdulillahin. Ya padahal banyak yang meninggal. Jadi kalau zaman dulu ibu-ibu kalau yang pada pakai cadar, iya. wow kita ngata-ngatain. Sekarang
semuanya pakai cadar tuh, ya pakai cadar itu. Iya. Iya ya, udah pupuk-pupuk pakai cadar. Iya. Gitu ya. Tahu Mbak pada Tapi ibu-ibu jangan lama-lama pakai cadar. iya. Batu. Hah? Agak emang pakai mulu dia mah. Karena ibu-ibu kita itu Napas. masuk keluar masuk Napas. hawa, oksigen itu keluar masuk. Jadi pernah ibu-ibu di zaman COVID itu dia mengadakan perjalanan sehari semalam, tutup ini terus, itu malah jadi penyakit. Jadi kan uap hawa kita masuk lagi, jadi kalau keluar oksigen apa gitu ya. Jadi apa yang keluar yang jelek itu masuk lagi ke dalam mulut kita. Iya. Jadi jangan lama-lama. Kalau di rumah kan kagak ditutup ya. Iya. Emang kagak betah. Gue ya, baju saja ya, baju ya. Gue ya. Lagi flu ya, sebaiknya pakai masker. Mana dia Bu? Tadi tuh ya, jadi itu aja tuh Bu. Olah. Ketemu Bu. Olah. Berkata Sayyidatna Aisyah. Ini kalau nggak salah nih Bu, kita lagi ngomongin Sayyidatna Aisyah itu ibu-ibu marah. Bukan marah sih ya. Ini baru yang kemarin cerita ini nih Bu, baru datang mau buka baju, tahu-tahu dipakai lagi, akhirnya keluar. Sayyidatna Aisyah curiga, salah kemana nih? Ke bini yang mana nih? Disantronin gitu ya? Iya, baru juga belum apa-apa, udah pergi lagi aja. Nah, itu perempuan tuh Bu. Ya. Akhirnya ibu-ibu, ternyata ibu-ibu itu adalah malam nisfu Sya'ban. Qalat summa wada'anhu saubaihi. Kemudian meletakkan Nabi darinya akan dua bajunya nih, atas sama bawah. Faqala hadhil lailatun nisfi. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Kan diikutin tuh Bu sama Nabi. Ternyata Nabi lagi sujud. Ya, apaan? Iya, diikutin sama Sayyidatna Aisyah. Kemudian ternyata Nabi lagi sujud. Ya Aisyah, ta'adzanina li fi qiyami hadhil lailah. Ya Aisyah, berilah izin kepadaku untuk bangun malam ini. Jadi ibu-ibu pas besok pas itu minta izin Nabi sama Sayyidatna Aisyah supaya jangan suuzon nih Sayyidatna Aisyah. Kemana lagi? Qalat na'am, ya. Bi abi anta wa ummi, demi ayahku engkau dan ibuku. Faqoma, maka Nabi bangun untuk pergi. Fasajada tawilan, maka sujud lama. Nabi sujudlah lama, hatta zonantu annahu qad qubida, sampai aku kira sesungguhnya Nabi telah meninggal. Saking lamanya sujud, ya salah meninggal. Ya kata Sayyidatna Aisyah. Kayak kita ibu-ibu kalau ngelihat laki kita lagi tidur, ada kagak nyawanya ya gitu. Ya, ada napasnya, alhamdulillah masih ada napasnya gitu ya. Ini kok sujud lama banget, nggak biasanya diliatin aja, takut Nabi udah meninggal dalam keadaan sujud. Fakumtu, maka aku bangun. Kata Sayyidatna Aisyah, bangun deh nih. Ini kan dari kejauhan dilihat kau sujud lama banget gitu. Salah nanti Nabi udah meninggal lagi. Penasaran ibu-ibu Sayyidatna Aisyah. Altamisuhu, aku
Aku mendapatkannya wa wada'tu yadayya, dan aku letakkan yadi tanganku ala bautini qadamaihi di telapak kakinya, fataharroka maka bergerak. Ibu-ibu kan udah disamperin nih Iya. Nabi sama Sayyidatuna Aisyah Tangannya. kemudian ibu-ibu dipegang nih telapak kan begini nih, begini dipegang nih. Ibu-ibu, kalau kita misalnya berani bangunin suami kita atau bangunin siapa aja deh, itu jangan langsung kepala, langsung jangan daerah-daerah sini nih, karena nanti dia akan kaget langsung deket sama otak. Jadi kalau bangunin di sini kaki, Pak bangun Pak. Kalau misalnya Pak bangun Pak, gitu. Saya emang nggak pernah bangunin laki ya. Laki duluan yang bangun. Ya, jadi Pak bangun Pak, nggak kedengeran juga nih sama si laki nih. Nah, maka kita pegang misalnya, pegangnya daerah kaki, jangan daerah badan. Yes. Karena apa? Pokoknya kalau daerah pundak itu dekat ke otak, gitu kata dokter nih. Nah ibu, Sayyidatuna Aisyah pegang nih bu telapak kakinya Nabi, bergeraklah. Oh berarti nggak meninggal. Nah dari sini nih bu, dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, maka madhab Imam Hanafi berpendapat bahwa colek nyolek ya, bahwa bersentuhan laki perempuan tidak batal. Karena dari sini nih. Ya, kalau ibu batal nggak? Batal. Ya, jadi kalau Imam Hanafi dari sini, oh Nabi itu Nabi ngambilnya dari sini. Iya dari sini. Nabi, tapi ibu-ibu baca kayak begini, ibu jangan dirubah ya. Oh iya ini ada nih udah. Kalau kesenggol suami kagak ngapa-ngapa jangan. Kan kita dari kecil belajarnya kayak begitu. Jangan dirubah-rubah. Tetap aja kayak begitu, tetap aja batal. Jadi kalau Imam Hanafi apa Imam Maliki gitu, kalau ada syahwat batal, kalau nggak ada syahwat nggak batal. Mana kita tahu ada syahwat apa kagak, itu kan ya. Ya udah cari amannya, cari selamatnya. Memang ibu-ibu dalam ilmu fikih yang paling hati-hati banget, ihtiyat banget itu Imam Syafi'i. Tapi waktu di Kairo saya pakai itu bu. Nggak batal. Ibu kalau kecolek ini batal nggak? Kuku? Agak. Ya. Sep gitu. Rambut. Misalnya nih, suami nih lagi pengen musap-musapnya ini boleh. Karena rambut ya bu ya. Jadi yang boleh disentuh itu rambut, kuku, Ya enak aja begini aja ya pengen nyentuh. Ya, misalnya kukunya panjang gitu ya. Itu kita udah bilang madzhab, nggak pakai madhab. Iya. Lah kalau kita pakai madhab Syafi'i kagak selesai tawaf kita. Batal mulu, iya. Wudhu mulu. Jadi udah bilang madzhab, nggak pakai madhab. Apa kita bungkus kan tangan kita? Iya kita bungkus sarung mukena. Dibungkus pakai mukena nggak bisa. Kita pakai sarung tangan boleh nggak tawaf? Sholat nggak boleh. Jadi nggak boleh tertutup. Iya. Jadi kalau pada di sini nih tuh kalau orang mau pada berangkat pakai sarung tangan, jangan seuzon, mungkin dia nggak tahu ya pakai sarung tangan, gitu. Nggak boleh pakai sarung tangan. Takut begini kali dia masih punya wudhu mau sholat sunat safar. Oh iya ibu-ibu saya gimana ya neranginnya ya sholat sunat safar. Jadi gini bu, nah selesainya ini dulu deh. Mana ya? Faqala fi hadhil lailati. Bukan. Fataharraka maka bergerak. Fa farihtu maka aku senang karena ternyata Nabi nggak meninggal. Wa sami'tuhu dan aku mendengarnya yaqulu fi sujudihi mengucapkan dalam sujudnya a'udzu bi'afwika. Ayo coba bareng-bareng. A'udzu bi'afwika an min iqabika wa a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bika minka.
Terus Jalla wa ta'ala la uhsi la usi sana'an alaika anta kama asmaita ala nafsi. Nah, sampai situ aja. Apalin nih, Bu. Falamma asbaha dzakartuhunna lahu. Maka manakala pagi-pagi aku baca ini. Aku baca apa aku ceritakan gitu ya. Aku bacakan ini bacaan kepada Nabi Faqala. Faqala maka Nabi berkata, ya Aisyah, ta'allamihinna. Pelajari ini bacaan. Kata Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, pelajarin nih ini bacaan. Wa 'allamihinna, dan ajarin ini bacaan. Kenapa? Fa inna Jibril 'allamanihinna, karena malaikat Jibril mengajarkan ini bacaan, wa amaroni, dan memerintahkan aku untuk mengulang-ulangnya di dalam sujud. Dibaca. Altamisuhu aku yaltamisu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan yaltamisu mendapatkannya. Nyamperin lah gitu, nyamperin Nabi. Coba ibu-ibu baca. Ini kan gak ada harkatnya nih, Bu, masalahnya nanti ibu baca di rumah susah lagi bacanya. Coba ibu-ibu baca. Fi sujudi a'udzu. A'udzu bi Afrika. La uhsi. Dan segitu doang padahal ya. A'udzu bi Afrika. A'udzu bi Afrika min iqabika wa a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa a'udzu bikanya ada 3 ya. A'udzu bika minka jalla wajhaka la usni sana'an alaika anta kama atlaika ala nafsik. Iya, nulis dulu nanti baru baca. Nih kalau bisa mah. Jadi ternyata sujud itu banyak bacaannya ya. Ini ibu-ibu kalau subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Ibu kan apal. Kalau bisa jangan ditinggal nih, Bu. Ini adalah tasbih kesenangannya Sayyidatina Aisyah. Ya, jadi tasbih yang paling cakep lah gitu. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama atnaika ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Baru deh Allahumma sholli gitu ya. Itu kan ibu udah karena udah terbiasa bacanya, jadi lama-lama hafal. Jadi ibu kalau baca doa itu deh tasbihnya subhanaka. Nah di sini ketemu lagi tuh la uhsi. A'udzu bi Afrika, aku mohon perlindungan dengan maafmu. Dengan maafmu dari azabmu, dan aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dan aku berlindung kepadamu jalla wajhaka, demi kemuliaan wajahmu. La uhsi sana'an alaika, tidak apa usi, tidak ada tara, tidak ada kesudahan,
tidak tidak apa sih Bu, la usi sanaan. Jadi banyak banget gitu Bu. Ya, banyak banget pujian kepadamu. Anta kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu. Sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Jadi Allah itu selalu memuji dirinya. Maka aku tidak henti-hentinya memuji Allah sebagaimana Allah tidak henti-hentinya memuji dirinya. Ibu-ibu, kalau Allah pantas enggak? Boleh enggak memuji diri? Pantas ya, Pantas. boleh. Karena memang Allah itu pemilik puji-pujian. Jadi Allah itu selalu memuji dirinya. Kalau kita boleh enggak? Enggak boleh. Kita enggak boleh memuji diri. Yang perlu dipuji adalah Allah. Kalau Allah patut untuk memuji dirinya sendiri. Ibu, kita boleh sombong nggak? Enggak. Tapi Allah boleh nggak sombong? Oh, itu adalah ridai. Ya. Jadi ibu-ibu, apa yang patut buat Allah tidak patut buat kita. Maka Allah marah. Karena apa ibu-ibu? Pakaiannya Allah dipakai sama kita. Allah marah banget ibu-ibu. Ibu-ibu, dikit lagi ya. Ini udah nih selesai nih. Kan kemarin-kemarin saya suka ngomong begini Bu, kita nggak boleh sholat sunnah kalau sholat sunat itu punya sebab, punya waktu. Di kapan nggak bolehnya? Ba'da asar sama ba'da subuh, ya kan? Boleh nggak Bu sholat ba'da subuh? Nggak boleh. Boleh nggak sholat ba'da asar? Nggak boleh. Nggak boleh sholat lagi lempengan matahari di tengah-tengah di Matahari. Saudara Rukiah, kalau kita matahari lagi sedang-sedang di atas langit itu ada bayangan nggak? Nggak ada. Keinjak kita. Iya. Oh, jadi tanda bayangan itu keinjak, itu matahari lagi di tengah-tengah banget. Nah, jadi nggak boleh tuh. Iya, nggak boleh sholat. Ketika matahari ada di tengah langit, itu nggak boleh kita sholat. Karena apa ibu? Jadi tandanya mana? Tandanya bayangan kita injak. Sama kapan ibu-ibu yang nggak boleh? Matahari sedang-sedang terbitnya ya. Kalau matahari sedang-sedang terbitnya lagi kuning tuh ya, kuning dekat lagi ke apa sih? Garis. Ke orange. Ke orange. Nah ibu-ibu, bentar ya. Yang sebabnya mana? Ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir, ada sebab mutaqarin. Ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutaakhir, ada sebab mutaqarin. Sebab mutaakhir itu nggak boleh kita sholat. Kapan sebab mutaakhir? Sebab mutaakhir itu misalnya gini, kita mau sholat, mau safar. Safarnya jam 7. Nggak boleh sholat habis subuh. Kenapa? Karena belum safar kita. Belum jalan. Jadi sholatnya nanti habis udah matahari tergelincir ya namanya. Udah naik gitu. Kan selama ini saya bilang, selama dia ada sebabnya, itu boleh-boleh aja sholat ba'da subuh sama ba'da asar. Ternyata nggak boleh. Kalau sababnya sabab mutaakhir, sabab yang belum dikerjain. Kayak gini ibu-ibu, ibu mau sholat istikharah. Mau ngapain ibu mau sholat istikharah? Misalnya, nih ada 2 laki-laki yang ngelamar anak ibu. Saya istikharah dulu ya. Kan belum dilamar ini anak. Iya kan? Jadi ibu-ibu nggak boleh sholat. Jadi sebetulnya ibu-ibu kalau kita mau ngapa-ngapain, cuma kita mah contohnya kalau ngelamar doang. Padahal kalau mau ngapa-ngapain itu harus istikharah kita. Ya Allah, walaupun itu contoh cuma satu. Ya Allah, saya mau
Kan kalau orang-orang dulu kan ibu-ibu kalau mau pergi ngelihat burung nih terbangnya kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Jangan ngikutin itu. Iya. Mendingan istikharah. Ya Allah, saya mau pergi nih, tapi saya ragu-ragu. Tolong kasih keyakinan kepada saya. Nah, kita mau berangkat nih Bu. Jangan dulu sholat istikharah, ba'da subuh. Tunggu dulu sampai datangnya nanti pas giliran sholat isyraq. Gitu ya. Kan cuma sebentar tuh. Jadi sholat yang ada sebab tapi belum dikerjain, Iya. nggak boleh kita sholat ba'da subuh atau ba'da asar. Paham Sudah. enggak ya? Hah? Paham apa enggak ya? Paham apa enggak? Iya. Ayo Kalau pergi-pergian, Kita misalnya mau musafir. Iya. Mau musafirnya jam Jam 8 dan 8. setengah 6 dah. Setengah 7 dah. Kan belum waktu musafir. Iya. Kita maksudnya Ibu kalau ke Jawa tuh naik bus tuh jam berapa itu Bu? kadang-kadang malam Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ibu nggak boleh sholat ba'da subuh. Ba'da subuh nggak boleh. Iya. Tunggu dulu pas Iya. giliran isyraq datang. Iya. Nanti habis sholat isyraq baru kita sholat safar. Ya. Waktu itu kan saya pernah ngomong apa? Boleh, gitu kan? Ba'da subuh sholat. Kenapa saya mau ngomongin itu? Karena ingat apa? Ibu waktu mau pergi haji suka ditutup nih Iya. tangannya pakai kaos tangan. Iya. Kaos tangan bisa jadi kenapa dia pakai kaos tangan karena dia belum sholat safar. Iya. Orang tuh pada Sedangkan salaman. tamu pada datang. Iya. Tamu pada datang nyalamin kita batal. Padahal kita udah rapi. Iya. Jadi pakai sarung tangan. Iya, itu Nanti maksudnya pas giliran waktu. mau berangkat baru deh sholat safar. Pas giliran udah datangnya waktu isyraq. Yang paling repot ke Jogja ada ba'da asar jam 4 tuh ya. Makanya berangkatnya nanti jangan ba'da asar kali ya. Oh iya dari rumah berangkatnya jam 4 nih bus. Berarti kan kita nggak berangkat jam 4. Jam 3 ya. Ba'da zohor sholatnya gitu menjelang asar. Iya, sebelum datangnya waktu asar. Belum sholat asar. Atau nanti sholatnya iya jam 4 berangkat kan nggak boleh asar. Jadi kayak gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Haji Siti yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan kita dapat belajarnya. Mudah-mudahan membaca doa terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Haja Maria. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, sudah pengajian kita pada siang hari ini. Kita ucapkan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dimulai dengan manfaat. Jatahnya kebanyakan. Ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dan pun juga. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajaran guru kita katakan salihna wa Amin. dan kita patuhi insyaallah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an surah Al-Fatihah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dan belajar insyaallah kita amalkan dan waktu Takut pergi. yang
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti didandanin. Enggak, kemarin dulu lama. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin Allahumma وانزل إلينا واهدنا وافتح علينا سمعنا فيما جنينا الجنة لنا ولوالدينا بعد عمر طويل وحد جميل آخر ولطف وعافية اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة اهدنا بخير واختم لنا بخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.